Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama aku Nesti Aprilina Ginting dengan NPM A1M0210. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ontologi. Ontologi ini berasal dari bahasa Yunani. Nah, yaitu ontos, being, dan logos, logi. Jadi ontologi adalah teori tentang keberadaan sebagai keberadaan atau ilmu tentang yang ada. Ontologi diartikan sebagai suatu cabang metafisika yang berhubungan dengan kajian mengenai eksistensi itu sendiri. Ontologi mengkaji sesuai yang ada sepanjang sesuatu itu ada. Tokoh Yunani memiliki pandangan yang bersifat ontologis seperti Thales, Plato, dan Aristoteles. Pada masanya, kebanyakan orang belum membedakan antara penampakan dan kenyataan. Thales terkenal sebagai filsuf yang pernah sampai pada kesimpulan air merupakan substansi dari asal mula segala sesuatu. Namun yang lebih penting ialah pendiriannya bahwa mungkin sekali segala sesuatu itu berasal dari substansi belaka, sehingga sesuatu itu tidak dianggap dapat bisa berdiri sendiri. Nah, ada 8 istilah-istilah penting dalam ontologi, yaitu yang ada, kenyataan, eksistensi, esensi, substansi, perubahan, tunggal, dan jamak. Nah, dasar-dasar dari ilmu ontologi ini, di dalam berbagai pemahaman ontologi terdapat beberapa pandangan pemikiran, diantaranya adalah monoisme. Nah, paham ini menganggap bahwa hakikat yang berasal dari kenyataan adalah satu saja, tidak mungkin ada dua. Haruslah satu hakikat saja yang dianggap sebagai sumber yang asal, baik berupa materi maupun rohani. Paham ini dibagi lagi menjadi 2 aliran, yaitu paham materialisme dan idealisme. Itu yang kedua, ada dualisme. Aliran ini berpendapat bahwa benda berdiri dari 2 macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan rohani, benda dan roh, jasad dan spirit. Yang ketiga, ada pluralisme. Paham ini beranggapan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan keseluruhan yang mengakui bahwa segenap macam bentuk itu semuanya nyata. Yang keempat, ada nihilisme, berasal dari bahasa Yunani yang berarti nothing ataupun tidak ada. Istilah nihilisme ini diperkenankan oleh Ivan Turgenev dalam novelnya Fathers and Children yang ditulisnya pada tahun 1862 di Rusia. Yang kelima, ada agnotisme. Paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik hakikat materi maupun hakikat rohani. Kata agnotisisme berasal dari bahasa Yunani agnotos, yang berarti agno artinya not, no artinya no. Timbulnya aliran ini dikarenakan belum dapatnya orang mampu menerangkan secara konkretnya adanya kenyataan yang berdiri sendiri yang dapat dikenal. Karena kita udah membahas ontologi, sekarang kita akan membahas tentang epistemologi. Epistemologi berasal dari 2 suku kata Yunani, yaitu epistem dan berarti pengetahuan atau ilmu, dan logos yang berarti disiplin atau teori. Dalam kamus Webster disebutkan bahwa epistemologi merupakan teori ilmu pengetahuan atau sains yang melakukan investigasi mengenai asal-usul, dasar, metode, dan batas-batas ilmu. Pada dasarnya manusia ingin menggapai suatu hakikat dan berupaya mengetahui sesuatu yang tidak diketahuinya. Manusia sangat memahami dan menyadari bahwa hakikat itu ada dan nyata. Kita bisa mengajukan pertanyaan tentang hakikat itu. Hakikat itu bisa dicapai, diketahui, dan dipahami, dan manusia bisa memiliki ilmu pengetahuan, makrifat atas hakikat itu. Akal dan pikiran manusia bisa menjawab persoalan-persoalan yang dihadapinya, dan jalan menuju ilmu dan pengetahuan tidak tertutup bagi manusia. Metode-metode yang digunakan dalam epistemologi ini ada metode induktif, metode deduktif, metode positivisme, metode kontemplatif, dan metode diagnosis. Selain daripada itu,
ada juga persyaratan epistemologi. Persyaratan epistemologi ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ilmu mensyaratkan adanya untuk diteliti, ilmu mensyaratkan adanya metode tertentu untuk diteliti, dan adanya pokok permasalahan. Aliran-aliran yang ada pada epistemologi yaitu ada aliran empirisme, adalah sebuah orientasi filsafat yang berhubungan dengan kemunculan ilmu pengetahuan modern dan ilmiah. Empirisme ini menekankan bahwa ilmu pengetahuan manusia bersifat terbatas pada apa yang dapat diamati dan diuji. Oleh karena itu, aliran empirisme memiliki sifat kritis terhadap abstraksi dan spekulasi dalam memperoleh ilmu. Strategi utama memperoleh ilmu ini dilakukan dengan penerapan metode ilmiah. Yang kedua itu ada aliran realisme. Dalam pemikiran filsafat, realisme berpandangan bahwa kenyataan tidaklah terbatas pada pengalaman indrawi ataupun gagasan yang terbangun dari dalam. Dalam membangun ilmu pengetahuan, realisme memberikan teori tentang metode induksi empiris. Gagasan utama dari realisme dalam konteks pemerolehan pengetahuan adalah bahwa pengetahuan didapatkan dari 2 hal, yaitu observasi dan pengembangan pemikiran baru dari observasi yang dilakukan. Dan yang ketiga, aliran-aliran epistemologi itu ada aliran idealisme. Idealisme adalah tradisi pemikiran filsafat yang berpandangan bahwa doktrin tentang realitas eksternal tidak dapat dipahami secara terpisah dari kesadaran manusia. Dengan kata lain, kategori dan gagasan eksis di dalam ruang kesadaran manusia terlebih dahulu sebelum adanya pengalaman-pengalaman indrawi. Yang keempat ada aliran positivisme. Positivisme adalah doktrin filosofi dan ilmu pengetahuan sosial yang menempatkan peran sentral pendalaman bukti empiris sebagai basis dari ilmu pengetahuan dan penelitian. Salah satu bagian dari tradisi positivisme ini adalah sebuah konsep yang disebut dengan positivisme logis. Dan yang kelima ada aliran pragmatisme. Aliran pragmatisme ini berargumentasi bahwa filsafat ilmu haruslah meninggalkan ilmu pengetahuan transendental dan menggantinya dengan aktivitas manusia sebagai sumber pengetahuan. Bagi para penganut mazhab pragmatisme, ilmu pengetahuan dan kesadaran adalah sebuah perjalanan dan bukanlah merupakan suatu tujuan. Nah, kita udah membahas tentang ontologi, epistemologi, dan sekarang yang terakhir kita membahas tentang aksiologi. Aksiologi ini merupakan tujuan utama dari segala sesuatu yang diperoleh. Sebab itu nilai aksiologi menjadi pertimbangan utama bagi perkembangan lanjut sebuah ilmu pengetahuan untuk penilaian baik buruk yang disebut penilaian etis atau moral. Berikut yang dibahas ketika kita membahas tentang etika dan estetika. Yang pertama itu ada etika. Etika merupakan cabang filsafat yang membicarakan perbuatan manusia dari sudut baik dan tidak baiknya. Yang berlaku umum, etika mempersoalkan bagaimana manusia bertindak, sedangkan moral mempersoalkan bagaimana semestinya tindakan manusia itu. Fungsi etika ini adalah untuk mencari ukuran tentang penilaian tingkah laku perbuatan manusia. Tingkah laku manusia yang dapat dinilai oleh etika harus mempunyai syarat, yaitu yang pertama, perbuatan manusia itu harus disertai dengan pengertian, perbuatan manusia itu harus dilakukan secara sengaja, dan yang ketiga, perbuatan manusia itu dilakukan dengan bebas ataupun merupakan dari kehendak diri sendiri. Yang kedua, kita akan membahas tentang estetika. Estetika itu adalah keindahan. Tujuannya untuk menemukan ukuran yang berlaku umum tentang apa yang indah dan yang tidak indah. Dalam hal ini seperti karya seni manusia atau mengenai alam semesta. Kedua hal, etika dan estetika ini mempunyai kesamaan, yaitu sampai sekarang belum ada ukuran baku yang diberlakukan untuk umum. Estetika disebut juga sebagai filsafat keindahan, yang artinya hal-hal yang dapat diserap dengan indera atau serapan indera. Estetika ini membahas hal yang berkaitan dengan refleksi kritis terhadap nilai-nilai atas sesuatu yang disebut indah ataupun tidak indah. Teori estetik ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu teori estetika formal, teori estetika ekspresionis, dan teori estetika psikologis.
Jenis-jenis nilai yang dikategorikan pada perubahannya itu yang pertama ada baik buruk, sarana dan tujuan, penampakan dan real, subjektif dan objektif, murni dan campuran, dan aktual dan potensial. Hakikat-hakikat nilai itu terbagi menjadi 4, yaitu nilai berasal dari kehendak, nilai berasal dari kesenangan, nilai berasal dari kepentingan, nilai berasal dari hal yang disukai, nilai berasal dari kehendak rasio murni. Nah, kriteria nilai. Standar pengujian nilai dipengaruhi aspek psikologis dan logis. Kaum hedonis menemukan standar nilai dalam kuantitas kesenangan yang dijabarkan oleh individu atau masyarakat. Kaum idealis mengakui sistem objektif norma rasional sebagai kriteria, dan kaum naturalis menemukan ketahanan biologis sebagai tolak ukur. Lalu bagaimana kriteria nilainya? Yang pertama itu ada subjektivisme, nilai semata-mata tergantung pada pengalaman manusia. Yang kedua ada objektivisme, nilai merupakan hakikat logis atau substansi bebas dari keberadaannya yang dikenal. Dan yang ketiga ada objektivisme metafisik, adalah nilai merupakan sesuatu yang ideal, bersifat integral, objektif, dan komponen aktif dari kenyataan metafisik, misalnya teoisme. Karakteristik nilai itu adalah bersifat abstrak yang merupakan kualitas inheren pada objek. Atau yang kedua itu ada polaritas, yaitu baik buruk, indah jelek, benar salah. Dan yang ketiga yang terakhir itu ada bersifat hierarkis, nilai kesenangan, nilai vital, nilai kerohanian, dan nilai kekudusan. Oke teman-teman, mungkin hanya itu aja yang dapat aku jelaskan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Untuk penyampaian yang mungkin kurang tepat atau ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.